Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih kelas 4A dan kelas 4B. Tadi Pak Bayu sudah mengawali pertemuan kita dengan sebuah sepenggal kecil lagu. Kalau kalian ingat, itu adalah lagu tentang mukjizat itu nyata. Terima kasih. Nanti anak-anak boleh bernyanyi ya di kelas di rumah kalian ya. Nah, anak-anak, setelah kemarin kita tema soal perumpamaan, maka hari ini Pak Bayu ingin membuat semacam rangkuman kecil tentang mukjizat Yesus. Ya, anak-anak, mukjizat Yesus. Kalau kita perhatikan bab-bab sebelum bicara mukjizat ini, bahwa Yesus sendiri datang ke dunia tentu punya tugas, yaitu mewartakan kerajaan, ya betul, mewartakan kerajaan Allah. Dan mewartakan kerajaan Allah itu Yesus dengan dua hal, dengan perumpamaan dan dengan mukjizat. Ya, kalau perumpamaan sudah kemarin, sekarang dengan mukjizat. Maka pertanyaan kita adalah, Pak Bay akan menjelaskan secara singkat saja, mukjizat itu apa? Ya, yang pasti mukjizat bukan sulap, mukjizat bukan bohong-bohongan, bukan ya. Mukjizat adalah tanda heran dari Allah. Mengapa disebut tanda heran? Karena apa? Karena yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Maka menjadi heran. Bayangkan saja orang yang divonis tidak akan sembuh, kayak Bartimeus. Nanti kamu mendengar kisah Bartimeus, dari kecil dia itu buta, nggak mungkin sembuh. Tapi ketika bertemu dengan Yesus, dia bisa melihat. Lazarus, orang yang sudah 4 hari meninggal. Dalam bayangan kita kan kalau orang meninggal ya sudah gitu kan, dia akan jadi kerangka, akan menjadi tengkorak. Tapi tidak, 4 hari setelah dia di dalam kubur, Yesus mengatakan, Lazarus keluarlah, bangunlah, bangkitlah. Maka Lazarus bisa kembali hidup. 5 roti dan 2 ikan, bayangkan 5.000 orang, nggak mungkin kan hanya makan 5 roti dan 2 ikan. Tapi Yesus menjadi mungkin. Itu menjadi sebuah tanda heran, tapi dari Allah. Maka yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Dan yang kedua, mukjizat adalah tanda kasih dari Allah kepada manusia. Nanti kita lihat ya, ada iman, ada kasih. Nanti kita perhatikan. Nah, hari ini Pak Bayu ingin kalian membuka buku catatan kalian atau buku cetak agama kalian. Itu kalau di buku cetak kalian itu ada di halaman 158. Ya, 158. Pak Boy akan mengajarkan tentang mukjizat Yesus, tentang Bartimeus. Kalau anak-anak perhatikan kisah dari Bartimeus ini, maka ada yang cukup mengherankan. Mengapa? Karena kalau kamu perhatikan kisah-kisah sebelumnya, dari ayat sebelumnya, itu Yesus baru turun dari perahu lalu dia masuk ke kota Yeriko. Sementara kalau untuk pengetahuan umum saja, kota Yeriko artinya kota yang penuh dengan cinta kasih. Ya, Yeriko artinya kota penuh cinta kasih. Nah, Yesus waktu itu ke kota Yeriko, dan di sana ada begitu banyak orang-orang sakit. Mungkin ada orang buta, ada orang yang timpang, ada orang bisu, ada orang yang ada banyak sekali. Tapi pada waktu itu hanya Bartimeus, seorang yang buta dari kecil, yang juga pengen melihat, tapi dia tidak bisa karena menurut tradisi orang-orang Yahudi, orang yang sakit itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Maka salah satunya cara ya mereka hanya bisa berobat atau kalau nggak punya uang mereka kepada imam besar atau untuk mengalami pertobatan. Tapi karena nggak punya biaya, akhirnya ya mereka hanya bisa seperti itu. Mereka hanya bisa mengemis dan hanya bisa menerima apa yang menjadi penyakitnya. Waktu itu Bartimeus berteriak kepada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Itulah iman Bartimius. Jadi dari kisah Bartimius ini, anak-anak boleh belajar bahwa iman Bartimius yang menyelamatkan dirinya. Dari iman itulah maka Yesus menanggapi dengan apa? Yesus mengatakan bahwa imanmu menyembuhkanmu. Dia tanya, apa yang kamu mau? Aku ingin bisa melihat. Belas kasih Yesus kepada Bartimius maka membuat Bartimius menjadi sembuh. Ya, itu dari kisah mujizat Yesus kepada Bartimius. Setelah ini, setelah anak-anak melihat video dari Pak Bayu ini, anak boleh membaca dari kitab suci, dari buku cetak halaman 158 dari Injil Markus tentang kisah Bartimius. Lalu anak-anak boleh menuliskan di buku kalian, atau juga boleh lewat video begini menjelaskan kepada Pak Bayu. Yang pertama adalah ini. Yang pertama, lengkapi tugas kita yang kemarin mengenai mendata. Anak mencari dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus membuat mujizat apa saja. Itu kalian tolong tulis di buku agama kalian. Dan yang kedua, apakah menurut anak-anak, apakah mujizat masih bisa terjadi di zaman sekarang? Ya, apakah masih ada mujizat di zaman sekarang? Atau kalau anak juga boleh cerita, apakah anak-anak atau anggota keluarga anak-anak juga pernah mengalami mukjizat. Nanti boleh kalian videokan, kalian boleh sharekan kepada Pak Bayu. Itu sebagai tugas kalian dalam materi mujizat Yesus. Begitu anak-anak yang terkasih, sekian pembelajaran kita tentang mujizat Yesus. Mohon maaf kalau masih agak terbata-bata karena ini baru pertama kali ya kita belajar dengan cara seperti ini. Semoga nanti untuk bab-bab yang selanjutnya Pak Bayi bisa memberi penjelasan yang bisa lebih baik lagi, yang bisa anak-anak bisa pahami. Semoga hari ini anak-anak bisa mengerjakan tugasnya. Yang pertama, ingat ya, lengkapi kembali semua. Tolong kamu tulis mujizat yang pernah Yesus buat. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, cari. Dan yang kedua, apakah masih ada atau apakah masih mungkin terjadi mujizat di zaman sekarang? Kalau anak punya kisah atau entah dari keluarga kalian, boleh kalian ceritakan, ditulis boleh, atau direkam seperti dan dikirim kepada Pak Bayu atau kepada Bu Lasma atau kepada Ibu Maya. Terima kasih, semoga hari ini anak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Tuhan memberkati kita semua dan semoga anak-anak sehat bersama dengan keluarga kalian. Salam, Tuhan memberkati.